Siapakah Tuhan kita, Tuhan atau Mammon? Selamat hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Aloysius lahir di Castiglione, Italia. Kata-kata pertama yang diucapkannya adalah nama-nama kudus Yesus dan Maria. Ayahnya merencanakan agar Aloysius menjalani karir militer. Namun, pada usia 9 tahun, Aloysius telah memutuskan untuk menjalani hidup religius dan mengucapkan kaul kemurnian abadi. Santo Charles Borromeo memberikan komuni pertamanya. Penyakit ginjal membuat Santo Aloysius tidak dapat menjalani kehidupan sosial secara penuh untuk beberapa waktu. Maka ia menghabiskan waktunya dengan berdoa dan membaca kisah para santo dan santa. Meskipun ia diangkat menjadi pelayan istana di Spanyol, Santo Aloysius tetap menjalankan devosi dan laku tapa yang ketat, serta bertekad bulat untuk menjadi seorang Yesuit. Keluarganya akhirnya kembali ke Italia, di mana ia mengajar katekismus kepada kaum miskin. Pada tahun 1585, di usia 18 tahun, ia masuk Serikat Yesus dan belajar di bawah bimbingan Santo Robert Bellarmine, yang menjadi pembimbing rohaninya. Pada tahun 1591, wabah melanda Roma. Santo Aloysius secara sukarela melayani di rumah sakit yang didirikan oleh para Yesuit, di mana ia dan rekan-rekannya langsung bekerja merawat para korban wabah. Ia mengemis untuk mendapatkan bantuan bagi para korban, serta membantu secara langsung memberi makan dan membersihkan mereka yang terkena penyakit. Ia tertular wabah tersebut dan kesehatannya memburuk dengan cepat. Santo Aloysius Gonzaga meninggal di Roma pada 21 Juni tahun 1591 di usia 23 tahun, setelah menerima sakramen terakhir dari Santo Robert Bellarmine. Ia dikanonisasi pada tahun 1726 oleh Paus Benediktus XIII. Santo Aloysius adalah pelindung kaum muda, pelajar, pasin AIDS, dan para perawat. Kata terakhir yang diucapkannya adalah nama kudus Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain, atau ia akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, tentang apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, tentang apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di udara, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:24-34. Perikop ini menyampaikan pesan yang kuat tentang kepercayaan pada penyelenggaraan Allah dan pentingnya mengutamakan kerajaannya di atas kekhawatiran materi.
Kesetiaan yang terbagi adalah hal yang mustahil. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak dapat melayani Allah dan Mammon sekaligus, serta mendorong kita untuk mengalahkan kecemasan dengan menyadari bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya, termasuk kita. Dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, kita dapat merasa yakin bahwa kebutuhan kita akan tercukupi. Pesan utamanya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, yang melibatkan menempatkan Allah di pusat kehidupan kita dan mempercayai rencananya. Bagian ini mendorong kepercayaan mendalam pada kebaikan Tuhan dan kemampuannya memelihara anak-anaknya. Ia mengajak kita menjalani hidup dalam iman dan ketergantungan kepada Allah, di mana urusan materi menjadi hal yang sekunder dibandingkan prioritas rohani. Mari kita merenungkan apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidup dan memastikan bahwa Allah dan kerajaannya menjadi pusat pikiran dan tindakan kita. Mari kita tumbuhkan rasa syukur atas pemeliharaan harian Allah, dengan menyadari bahwa bahkan berkat kecil sekalipun adalah anugerah darinya. Dan ketika kita menghadapi kekhawatiran, marilah kita mengingat burung-burung dan bunga bakung di ladang, serta percaya bahwa Allah juga akan memelihara kita. Mari kita mohon bimbingan dan kebijaksanaan untuk memahami dan mengikuti kehendak Allah dalam setiap situasi. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari kekhawatiran yang tidak perlu dan bantulah kami untuk menaruh kepercayaan kami kepadamu. Jadikanlah kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu sebagai keutamaan kami. Bantu kami menjalani setiap hari dengan kepercayaan dan rasa syukur atas pemeliharaan-Mu. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.